Lu tenan iki sama anak kepen niru kula tiru dalam hal ini. Kula niku sering didik bojo kula, nak kadang kundangan mbek tangga disangoni 10.000, 5.000 napa wong awam-awam ngoten. Jarak dek duwe iki kudu mbok tuku beras ben aku kowe eling nak tau mangan rezeki kau melarat. Kemarin nek dikai berkat tangga ngoten niku mesti ya. Anak kula asal teng omah tak gen mangan, sak puluhan ta ra seneng lah tak kon mangan. Ben kula ijek eling nak dagingnya anakku sebagian kau ora duwe. Jadi penghormatan pada pakanan itu kok dadi darah daging terus dadi wong sing tawadhu. Kadang ora kiai saiki nek biasa mangan enak dikai berkat langsung dikekno santri. Yo kadang niate apik. Yo nak ngono tenan kok nang mergo angkuh ngrasa ora yan Allah ku pirsa niatem. Asli ora kena dibodoni. Mungkin niatem ya bebolo, tapi Allah pirsa jen kowe sombong gak doyan. Kula terusaken nggih. Memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rada enak. Itu juga termasuk jihad dan niat. Ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab buatan akal-akalan kula. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula ngelatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar, dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud, ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu nggak usah pakai status itu anak kamu sebenarnya mangan Taurat itu goblok ya, itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar, sudah bisa sujud. Ini spesial, sesuatu yang spesial harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah anak senangi jajan, jajan no. Nah senangi mangan enak, kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistemnya dia ini bar maghrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Nah, tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi itu nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan ku kire. Anak asu cara mriki no. Kire. Jiruan Mas. Saiki mulane anak kula dolanan pitik, dolanan itu ibu kamar tamu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial, yaitu kalimat nopo tauhid. Lalu sing disebut waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan, ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi akibi, ini turunan Ibrahim. Ngeri Nabi Ismail itu gak paham apa-apa, tapi tidak bangun Ka'bah, padahal dia tidak paham. Aris yang sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancangi wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhus sinten? Ismail. Ibrahim orang loro itu kota suci Ismail nek mergo saking mau ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kalau nu hormat be anak, tapi ya diloro, bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngeloro. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak, pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati, setiap saat saya mati dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya, tapi ya itu memang nggak populer. Bojoku kan nyentak tanam, jogeman wani anak kualat kita omongin, jadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus, jogeman ke wani anak nopo kualat.
Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kalau lah iso cara anak itu orang mukallaf. Jadi gak bakal kualat nak wandi kuwe orang kena hukum. Hanya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kowe dosa wis tok. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Anak-anak belum mukallaf kan? Faham ya? Jadi kalau suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngergani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe atau maksiat, dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Jadi paham ya. Dan itu termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid. Niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing sudah sampai kecewa be sistem keluarga, nggak suwe-suwe kecewa be sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak seneng ngaji Quran, seneng ibadah, itu kudu mbok dukung. Nah, hasil caci dolanan itu dolanan, termasuk hebat Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nanti dolanan jeruat di betul lebu kamare Nabi. Nabi kebetulan ngeloro iki meneng emang. Dan aku mbok praktekno kita kobal wa min amin kobal ya kali. Tapi itu nyata, ini tarik. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong santri iku napa wong liya. Paling bedak khol kowe di Fatihah. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi anak mbok niat mati kai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh. Otomatis tintok kiriman nopo orang ida mata penuh adam kota amaluhu ilam salasin sudakoten jariyatun aw ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sudakoten jariyan butuh sugih. Ilmu yuntafa'u bi ke butuh ngalim ora kabeh kan. Awaladun sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladun sholih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama sementing lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kulo ndak akan bosen ngomong ini sampai kulo mati. Ini wow, wong tua itu kudu hormat anak. Kulo maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya akrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kulo cara pantes basa mbek anak kok. Anak ora usah basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Kula terusaken nggih. Mbah saya itu terkenal wali yang bapaknya bapak. Itu kalau ke sini nyifati Badullah satu. Ndur sido mondok kene itu enggak apa-apa. Pondoke elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi bahasa itu tirakat terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbak saya kira usah tirakat, terus tak tirakat ya. Itu jadi saya bangun juga gitu. Kau haram tirakat, tak tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu. Nah, terus tirakat itu putuku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Habib saya ini sudah mulai mikir putu. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang nggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolah no. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Narukan juga disabdo begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim itu gak ada yang ngelem. Biasa aja untuk dongane wong sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa ya, sainginya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh.
Ya, makanya kalau nih kita pikir ya rodok ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbak Mun itu sering kritik kalau ada pondok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair, dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menfonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik, ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih, niki buatan majibaken, melatih, buatan majibaken tapi apa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin masyhur, sama cari di Al-Hunyah ini. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipan, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badulah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Kiai Zubedi istiqomah, Badulah istiqomah. Tapi jangan kira Badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritakan Bapak. Badulah itu nak ambek wong fase teman-teman itu rapati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takoki iki nopo. Empuk nak ke fasean darani wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki bapak, niku sakit damel syariat mboten? Ya ora kena, pokoknya ngono. Jadi gue ngekrori. Artinya beliau tidak ingin lah gara-gara kita terlalu pakam tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Quran apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badulah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji Ihya itu jauh oleh. Saya nak hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badulah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yasrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngetikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan.
Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Baqi Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Kamu tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta wae jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam yang beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhor, terkenal sakhiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim nggak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok nggak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakaza yu'amiluni. Apa seperti itu Tuhanmu mengu'alamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amala. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan,
Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa ya fair, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au jatuh. Ini cocok, tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang menginjak pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah, ya suruh lima yasa wa yu'adzibu. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, ya fair, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gini, nggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok nggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca. Mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh nggak suka uang. Karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali mas tadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau. Itu nggak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan nggak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah menghentikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasan. Itu hadal khitab li ahlil jibdi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kok isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali. Karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali.